Kejadian pencurian motor di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing terekam CCTV. Pelaku mengincar motor yang tak dikunci ganda oleh pemiliknya. Mirisnya, dua pelaku diketahui masih di bawah umur dengan mudah membawa kabur motor. Berbekal rekaman, Satreskrim Polresta Malang Kota telah menangkap dua anak yang masih duduk di sekolah dasar. Aksi pencurian bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Selanjutnya, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur. Aparat Polresta Malang Kota masih berkoordinasi dengan Bapas Malang untuk bentuk pembinaan bagi kedua pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Irwansyah News melaporkan. Rekaman pengawas ini menunjukkan aksi dua pria yang mencuri sejumlah barang di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang beraksi selama beberapa jam pun berhasil membawa kabur ratusan jenis barang dari toko grosir senilai 30 juta rupiah. Aksi pencurian di toko ini pertama kali diketahui pemiliknya saat melihat banyak barang raib. Sementara itu hingga kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku pencurian. Pemilik toko berharap polisi dapat secepatnya menangkap pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Nata, dari tadi kamu pegang pulpen dan juga buku, ini kenapa? Ya, saya jadi terenyuh aja. Saya mengingat kemarin mendapat informasi bahwa ada seorang siswa SD ini nekat mengakhiri hidupnya karena tidak mampu untuk membeli buku dan juga pulpen. Bayangkan Sabrina, ini harganya berapa sih? Betul sekali, miris ya Nata. Kemarin saya juga melihat informasinya bahwa untuk membeli buku diperlukan Rp10.000. Itu dia. Tetapi sang anak tidak memiliki uang sehingga nekat untuk mengakhiri hidupnya. Ini miris sekali. Mungkin bagi banyak orang mengira uang Rp10.000 itu tidak ada artinya. Betul. Tapi bagi seorang anak ini justru ini sangat berarti hingga ia nekat begitu ya mengakhiri hidup. Mungkin ada satu pikiran yang bersangkutan ini tidak mau membebankan orang tuanya, karena di sini juga ada surat ya. Kalau misal kita bisa baca, Mama Galoze. Saya tunjukkan dulu pemirsa. Nih, ada gambar sang anaknya di sini. Terus Molo Mama. Terus ada ini pakai bahasa daerah itu ya. Mama Galoze, Mama Molo Jae, Galo Mata Mai. Wae Rita Mama. Mama Jauh Galo Mata Mewe Rita Retane. Jadi memang si anak ini tentunya memang sangat besar keinginannya untuk belajar. Namun keterbatasan ekonomi dan juga mungkin tidak ada perhatian secara khusus baik itu dari pihak sekolah mungkin ya. Sekarang kalau misalnya saya pribadi jadi gurunya atau di bagian ya atau kepala sekolah lah siapapun itu, ketika ada anak yang ingin membeli sesuatu hal seperti contoh alat tulis, buku, pulpen ataupun pensil, tidak memiliki uang, sudah pasti saya bayarin. Betul sekali, ini juga menjadi perhatian ya bagi pihak sekolah manapun. Mungkin ketika anak didiknya ini tidak mampu membeli buku, apalagi harganya hanya Rp10.000. Ya. Begitu harusnya diberikan saja begitu. Ini menjadi apa ya? Gratis. Menjadi beban moral untuk kita semua. Bagaimana kita bisa melihat lingkungan sekitar kita, apa saja yang dibutuhkan, terutama orang-orang yang bisa dikatakan ekonominya ini menengah ke bawah. Betul sekali. Dan juga tentunya pemerintah daerah setempat ya ini menjadi perhatian, dan juga bagi pemerintah terutama melihat kasus ini di tengah adanya pembangunan sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah rakyat. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya, dan juga perhatian lebih gitu bagi rakyatnya yang ternyata belum bisa bersekolah. Satu lagi, selain dari program ya memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anak di sekolah, ini mungkin bisa juga penyuluhan buku-buku secara gratis, terutama kalau misalnya untuk buku LKS dan lain-lain mungkin sudah gratis atau tidak perlu bayar biaya lagi, tapi untuk buku tulis seperti ini, kemudian juga untuk pulpen, ini harusnya disediakan juga. Ini menjadi atensi juga, teguran keras kepada pemerintah agar kedepannya tidak ada lagi hal serupa yang menimpa terutama kita berharap sama-sama anak-anak ya, didik kita. Ya.
Dan kita pun akan membahasnya dalam program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Sila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Sebuah sekolah di Kubu Raya Kalbar geger setelah salah satu siswanya melempar bom molotov yang menimbulkan kebakaran. Pegawai pajak tidak kapok-kapok. KPK lagi-lagi menangkap tangan seorang pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi tentang keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi suara ledakan keras mengejutkan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ya, insiden tersebut diduga dipicu aksi pelemparan bom molotov oleh salah satu siswa tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kubu Raya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis di Reskrim kemudian Inafis Polres Kubu Raya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kubu Raya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat, habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak dari anak-anak sendiri? Korban sih paling cuma ini aja, Pak, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kubu Raya, Kalimantan Barat, UU Junior iNews melaporkan. Saya nggak habis pikir, Sabrina. Ini kok bisa aja gitu ya? Apa pikirannya bisa ngelempar molotov? Ada masalah apa? Mungkin ini harus bisa didiskusikan secara lebih dahulu. Betul, tadi Keburu, polisi juga tiba-tiba lempar mengatakan molotov. tengah melakukan olah TKP ya. Betul. Semoga setelah ini bisa langsung tahu apa sih penyebabnya. Dan dari mana ya anak itu belajar membuat bom molotov. Tadi Iya, saya juga apalagi anak tanya SMP. ke Nata ya. Gimana cara buat bom molotov. Saya aja yang udah usia segini nggak pernah tahu gimana caranya buat bom molotov. Iya, tapi sebenarnya yang lebih parah itu kenapa bisa kepikiran? Waktu zaman kamu SMP kira-kira pernah nggak ada kasus seperti itu? Nggak pernah sih. Nggak ada, Dan kan? juga waktu saya SMP ya internet belum marak ya. Jadi belum iya, bisa mungkin itu juga. searching atau terpengaruh dunia-dunia luar yang lebih bebas begitu. Mungkin dari segi mental juga berbeda kali ya. Mental anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang yang bisa dikatakan sekarang tuh lebih ketika tidak sesuai dengan keinginannya ataupun tidak sesuai dengan jalan pikirannya, ini bisa menjadi suatu pemberontak. Jadi berontak. Iya, karena dia Ngeberontaknya juga tapi brutal. membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan yang ada di media sosial. Ditambah lagi nih, sekarang ini kalau misalnya guru terlalu keras untuk menindak anak-anak, ini bisa jadi
dilaporkan. Betul. Jadi serba salah juga di posisinya nih. Iya. Ada satu sisi guru ketika tegas ini justru malah jadi bumerang, tapi ketika guru terlalu lembek juga, ini malah siswanya melunjak. Semoga aja ke depannya tidak ada kasus seperti ini lagi. Betul Dan juga sekali. mungkin Dan ini bisa ada, menjadi perhatian bukan hanya pihak sekolah tapi juga pihak orang tua ya di rumah. orang tua. Karena kan semua juga dimulai dari rumah. Betul. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Ya, seorang anggota polisi terjatuh dan nyaris tertusuk pisau. Suasana desa Buduk Sidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak mencekam. Seorang pria, warga setempat tiba-tiba mengamuk dan mengejar anggota TNI dan polisi. Peristiwa pengejaran dan penyerangan terekam CCTV. Anggota polisi berpakaian preman terjatuh hingga nyaris ditikam pelaku. Beruntung anggota TNI yang berada di lokasi segera membantu korban. Setelah roboh, petugas dan warga langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dia di rumah sendirian mungkin gitu. Itu tadi membawa apa dia? Itu membawa pisau dan sabit. Atas permintaan keluarga, petugas kemudian mengirim pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Malang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah perahu milik nelayan di Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur dibakar orang tidak dikenal. Ya, pembakaran diduga dipicu masalah rebutan wilayah tangkapan ikan di laut. 2 unit sudah tiba di lokasi. 2 unit mobil kebakaran sudah ada di lokasi. 4 perahu milik nelayan dibakar orang tak dikenal saat bersandar di Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pasuruan dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi ketegangan antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan dipicu masalah wilayah tangkapan ikan di tengah laut. Meski telah dimediasi, aksi pembakaran ini diduga untuk memperkeruh suasana. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat bakar rumah orang tuanya lantaran terlibat konflik keluarga. Ya, 2 rumah ludes terbakar, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ini lagi, lucu lagi. Rumah orang tuanya sendiri dibakar. Miris ya. Orang ini maksudnya ada apa sih? Ada apa sih? Ada masalah apa sih sampai senekat itu? Apakah yang bersangkutan ini tidak sadar dulu kecil itu di rumah itu sebagai pelindung dari hujan, dari panas, gitu loh. Kok nekat gitu? Mungkin kalau misalnya ada masalah kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dicari jalan solusi, jalan tengahnya seperti apa. Kalau Sabda sendiri, gimana responnya nih?
Ya kalau saya sih udah nggak bisa berkata-kata ya, bahkan nggak pernah ada kepikiran kayak gitu ya. Maksudnya ini tuh di luar nalar atau kalau Orang-orang sekarang pada kalau aneh. anak-anak zaman sekarang di luar nurul katanya Nah, gitu ya, si di luar Nurul nurul ini tuh bener-bener saya tuh nggak bisa membayangkan ya, walaupun mungkin kan pasti ada aja permasalahan di antara keluarga Pasti. ya, tapi tidak habis pikir bahwa tindakan inilah yang muncul di pikirannya. Untungnya tidak ada korban jiwa. Coba kalau misalnya ada orang tuanya jadi korban akibat dibakar, aduh dosa Tapi saya banget. juga nggak menyangka, nggak menduga bahwa anak ini mungkin akan menyesal kalau misalnya orang tuanya Pasti jadi sih, korban ya. pasti Karena sih. dengan dia nekat seperti itu mungkin dia juga sudah gelap mata. Udah kalap itu. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Seorang pria di desa Aek Haruya, maksud kami Haruaya, Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tega membakar istrinya. Ya, aksi keji tersebut dilakukan lantaran pelaku tidak terima korban meminta cerai. Peristiwa itu terjadi ketika pasangan suami istri terlibat pertengkaran rumah tangga. Pelaku sempat berupaya mengajak korban memperbaiki hubungan, namun korban menuntut cerai. Korban diduga berselingkuh dengan pria lain. Tersulut emosi, pelaku tega membakar istrinya hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pelaku yang diketahui berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat, tidak melarikan diri usai kejadian, melainkan tetap berada di lokasi. Sementara usai kejadian, korban yang merupakan warga desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, seorang pemuda mengalami luka di sekujur tubuhnya usai diduga dikeroyok oleh 2 orang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, aksi pengeroyokan diduga lantaran pelaku tidak terima saat korban menagih hutang Rp100.000. Firdaus usia 21 tahun seluruh tubuhnya mengalami luka-luka. Firdaus merupakan korban pengeroyokan oleh 2 orang pemuda di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka pendarahan di kepala, wajah, dan luka memar di sekujur tubuh. Tidak hanya itu, handphone milik korban juga dirampas pelaku. Usai melakukan penganiayaan dan perampasan handphone, kedua pelaku kemudian meninggalkan korban dan langsung melarikan diri. Aksi pengeroyokan terjadi saat korban menagih hutang Rp100.000 kepada salah seorang pelaku. Pelaku yang diduga kesal ditagih kemudian memancing korban untuk datang ke rumah pelaku. Namun bukannya membayar hutang yang dipinjam, pelaku justru membawa korban pergi dan mengeroyoknya di lokasi sepi di Desa Barengbeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Akibat pengeroyokan tersebut, korban kini hanya bisa terbaring lemas di rumahnya. Kasus pengeroyokan ini pun telah dilaporkan ibu korban di Polsek setempat. Ini persoalan apa sebenarnya, Bu? Utang. Siapa yang utang? Aswan. Pelaku? Iya, Aswan sama Eki 50-50. Terus dia dipancing disuruh ke, Dia ke chat, kampungnya? Iya, dia chat bilang tahu kesini ambil uang. Berangkatlah anak ibu ya? Berangkat 2 orang naik motor. Sampai di sana dikeroyok? Sampai di sana yang bonceng disuruh menunggu di rumah korban, pelaku. Terus ini anak dibawa ke tempat sepi. Di sana dipukul, dikeroyok? Keroyok 2 orang. Keluarga Firdaus berharap petugas kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Pemirsa, polisi gerbek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, hasilnya 11 orang yang diduga pelaku dan pengedar berhasil diamankan. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan di 3 lokasi itu, polisi mengamankan puluhan alat isap sabu, sepeda motor, dan 1 orang pengedar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 plastik klip sabu sebesar 2 gram. Barak ini sudah sering digerebek polisi, namun para pelaku tetap nekat mendirikan barak narkoba usai dirobohkan polisi. Polisi kemudian merobohkan dan membakar seluruh barak tersebut hingga rata dengan tanah. Setidaknya ada 11 orang yang diamankan, termasuk 1 orang pengedar.
barang bukti ada 3 bungkus kecil sekitar 2 gram. Dan ini tetap kita tindak lanjuti sampai ke persidangan. Polisi saat ini masih memburu seorang bandar. Sementara pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang maksud kami menggeruduk Mapolres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ya, mereka protes soal proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dinilai lambat. Ratusan orang menggeruduk kantor Mapolres Mamuju Tengah. Mereka mencoba menerobos blokade petugas hingga nyaris bentrok. Aksi saling dorong dan adu mulut pun terjadi dalam aksi protes tersebut. Dalam orasinya, warga menuntut Polres Mamuju Tengah untuk segera menangkap sejumlah pria terduga pelaku penganiayaan seorang wanita. Warga menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sangat lambat, sebab sejumlah terduga pelaku hingga kini belum juga diproses. Untuk saat ini masih kondusif, tadi itu hanya ada kesalahpahaman di lapangan dan sudah kita bisa atasi dan kita amankan. Nah, terkait beberapa poin-poin tuntutan tadi, itu seperti apa menyikapi tuntutan itu? Menyikapi tuntutan tersebut, kita akan meningkatkan pelayanan kita dan kita akan memperbaiki kinerja kita sehingga proses penanganan bisa lebih cepat. Warga mengancam jika tak ada perkembangan dalam proses hukum ini, maka mereka akan menggelar lagi aksi serupa. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi digerebek istrinya saat berselingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, keributan pun tidak terhindarkan. Selama ini kalian apa? Mbak tahu nggak dia apa? Nah itu dia punya suami istri kan? Istri kan? Nggak tahu. Seorang wanita menggerebek suaminya yang diduga selingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Wanita itu pun mengamuk saat mendapati suaminya berduaan dengan wanita lain. Ia mengamuk dan memaki suami dan selingkuhannya. Sang suami diketahui merupakan oknum anggota kepolisian Polres Grobogan berpangkat Aibtu dengan inisial R. Aibda R mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dijatuhi mutasi demosi 10 tahun dan penjara 30 hari patsus. Pada akhir Januari 2026 lalu, Aibtu R menjalani sidang kode etik di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah dan hasilnya sanksi tegas hukuman penjara di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi bersifat demosi selama 10 tahun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara News melaporkan. Ya, pemirsa, seorang kakek berusia 80 tahun di Kota Bengkulu dianiaya oleh 2 orang tetangganya sendiri hanya karena masalah pipa air yang bocor. Ya, akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala. Nah, ini Pak Polisi, ada orang marah-marah tempat kami. Keributan antar tetangga ini terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Dalam video amatir tersebut, keributan berujung tindak penganiayaan terhadap pemilik rumah yakni seorang kakek 80 tahun. Korban dipukul menggunakan batu di bagian kepala hingga harus mengalami 10 jahitan. Pelaku tindak penganiayaan yakni 2 orang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Tindak penganiayaan ini ternyata hanya dipicu karena masalah pipa air yang bocor. Keluarga korban sebelumnya protes kepada pelaku karena aliran air dari rumah pelaku masuk ke halaman rumah korban dan menyarankan untuk diperbaiki. Namun pelaku emosi dan mendatangi rumah korban. Dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dari percekcokan dan terjadinya suatu dugaan tindak pidana penganiayaan sudah kita tangani dan dalam proses masih dalam penyelidikan dan
Kini keluarga korban berharap polisi dapat memberikan hukuman demi memberikan efek jera kepada para pelaku penganiayaan yang telah diamankan. Informasi lainnya pemirsa, bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, sebanyak 104 rumah warga mengalami kerusakan, bahkan sebuah bangunan sekolah ambruk. Detik-detik ambruknya sebuah bangunan SMA milik pondok pesantren di desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terekam video amatir warga. Bangunan satu lantai ini ambruk akibat bencana tanah bergerak. Rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan berupa dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah menjadi miring. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tegal, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 104 rumah, 5 sekolah mulai PAUD, madrasah, SD hingga SMA. Ini rumah yang punya Ibu Muiro. Selain itu, akses jalan desa dan jalan kabupaten juga mengalami kerusakan di sejumlah titik. Untuk menghindari jatuhnya korban, puluhan warga dievakuasi ke posko pengungsian di kantor Majelis Zikir. Warga mengaku khawatir karena kondisi tanah yang labil. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Disinyalir alih fungsi lahan, Polda Jawa Barat dalami unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Polda Jabar mendalami dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026. Peristiwa ini disinyalir dipicu alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang ini menimbun lebih dari 30 rumah di 2 wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Selain itu, lokasi longsor dikelilingi lahan pertanian sayur dan bunga yang digarap warga sekitar. Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan yang perlu didalami lebih lanjut. Kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Kalau polisi sendiri sudah ada? Belum, tidak ada. Belum. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. KPK tangkap mantan pejabat Bea Cukai saat operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.